Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perancangan pengendali servo dengan microcontroller melalui KitKat. Di sini kelompok kami menggunakan simulator Purpose. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aldo Dion, kemudian ada saya, Inatia Sika, ada Muhammad Fatan Mubina, Novanul Putri, Prati Sanada, dan Turatun Lokal, serta Sadam Fauzi. Dia akan menjelaskan bagiannya masing-masing. Rancang bangun pengendali servo dengan microcontroller melalui KitKat ini menggunakan DC motor sebagai keluarannya yang dioperasikan dengan remote control. Remote control di sini menggunakan keypad serta dalam rangkaiannya menggunakan microcontroller. Lalu ada pula komponen lainnya yaitu kotak driver serta ada ground pada rangkaian ini. DC motor, keypad serta komponen lainnya disambungkan pada microcontroller. Microcontrollernya sendiri menggunakan Arduino. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan, nama saya Pratiwi Sanada, NIM 1904060. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan hal komponen dari rekan saya. Oke, selanjutnya adalah komponen keypad. Keypad ini berarti sebuah keyboard miniatur atau set tombol yang operasi portable, perangkat elektronik, telepon, dan peralatan lainnya. Keypad merupakan sebuah rangkaian tombol yang tersusun dari A sampai Z, atau dapat disebut juga pad untuk mengetikkan kalimat. Kemudian juga terdapat angka serta simbol-simbol khusus lainnya. Keypad yang tersusun dari angka-angka biasanya disebut sebagai numeric keypad. Keypad juga banyak dijumpai pada alphanumeric keyboard atau alat lainnya seperti kalkulator, telepon, atau kunci kombinasi serta kunci pintu digital, di mana diperlukannya nomor untuk dimasukkan. Nah, untuk komponen selanjutnya ada Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini adalah pengendali micro single board yang bersifat sumber terbuka, diturunkan dari wiring platform, kemudian dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronika dalam berbagai bidang. Perangkat kerasnya memiliki prosesor Atmel AVR dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Dan ini termasuk microcontroller yang berbasis ATmega328. Perkenalkan, nama saya Novanul Putri, NIM 1909291 dari Di sini saya akan menjelaskan fungsi komponen-komponennya. Yang pertama ada IC L293D, yaitu sirkuit terpadu IC 2H bridge driver untuk rangkaian motor besi. Driver motor ini bertindak sebagai penguat arus dengan mengambil sinyal kontrol arus rendah dan memberikan output ke sinyal kontrol arus yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada motor servo. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar atau disebut motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik atau lock tertutup sehingga dapat di-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Motor servo biasa digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi mekanik melalui interaksi dari kedua medan magnet permanen. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priantoro Nugroho, NIM 1905856. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart pengendali servo dengan microcontroller melalui keypad. Nah, yang pertama kita akan mulai. Setelah itu akan melanjutkan proses ke menyiapkan keypad 4x4, Arduino Uno R3 dan motor servo. Proses selanjutnya itu kita melakukan perancangan. Setelah melakukan perancangan, kita akan melakukan pemrograman pada Arduino Uno. Nah, setelah selesai melakukan pemrograman pada Arduino, kita akan memulai simulasinya dari rancangan yang kita buat tadi. Nah,
Terus simulasi itu akan berjalan. Nah, jika rangkaian itu berjalan, maka akan langsung kita input 1, 2, 3-nya. Nah, jika rangkaiannya tidak berjalan, maka akan kembali lagi ke simulasi yang di awal. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aldewo. Terima kasih. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Prihanto. Sebelum perkenalkan, saya Aldewo Delon dengan NIM 9005342. Jadi apabila rangkaian sudah berjalan, nanti di situ kita akan menentukan inputan kita. Nah, nanti di situ ada inputan 1, 2, 3 atau 4 seperti itu. Nah, tiap-tiap inputan ini sebenarnya sama, nanti akan membuat motor servonya berjalan. Cuma nanti ada sedikit perbedaan dari gerakan motor servo itu sendiri. Jadi apabila kita menginput nomor 1, maka motor akan berputar 90 derajat searah jarum jam. Namun apabila kita menginput nomor 2, motor akan berputar 90 derajat berlawanan jarum jam. Begitupun dengan nomor 3 dan 4, apabila kita menginput nomor 3, maka motor akan berputar 180 derajat searah jarum jam. Dan apabila menginput nomor 4, maka motor akan berputar 180 derajat berlawanan jarum jam. Kira-kira seperti itu. Jadi apabila motor servo sudah selesai diputar tadi, maka prosesnya akan selesai seperti itu. Sekian, terima kasih. Lalu di sini ada custom key dengan ini berfungsi untuk keypad ya, untuk keypadnya dengan 4 baris dan 3 kolom dan digambarkan seperti ini. Lalu di sini ada row pins, ada color pins dengan keypad, key map, keys, row pins, color pins, rows dan calls. Nah ini ada di sini untuk membaca yang ada yang apa yang di atas sini gitu ya, untuk bisa terbaca di keypadnya itu. Lalu di sini ada servo, my servo. Nah ini untuk mendeteksi servonya ya, dengan void setup my servo attach 13. Nah ini digunakan 13 karena kita menggunakan pin 13 ya di Arduino nya, maka kita masukkan angka 13 di sini. Lalu ini ada void loop dengan custom key, keypad get key, dan di sini ada if custom key 91 servo right 90. Nah ini untuk misalnya berputar 90 derajat. Apabila kita pencet angka 1 akan bergerak 90 derajat, dan else if custom key 2 ini akan bergerak minus 90 derajat, itu artinya 90 derajat dengan berlawanan arah jarum jam seperti itu. Lalu ini ada else if custom key 3 my servo 180 derajat. Nah 180. Nah ini berfungsi untuk memutarkan motor servonya secara 180 derajat searah jarum jam ya.
Dan yang terakhir di sini ada passive custom key 4 ya. Nah ini motor servo right means 180 derajat, itu berarti berputar 180 derajat dengan berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi kita mengklik angka 1, maka motor servo akan bergerak searah jarum jam dengan 90 derajat, dan apabila kita mengklik angka 2, maka akan berputar berlawanan arah jarum jam dengan 90 derajat. Oke. Lalu apabila kita mengklik angka 3, maka di sini motor servo akan bergerak searah jarum jam dengan 180 derajat, dan 4 ini bila kita mengklik angka 4, maka motor servo akan berputar ke arah berlawanan arah jarum jam 180 derajat. Mungkin sekian penjelasan saya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, nama saya Fauzi, NIM 1905109. Di sini saya berkesempatan untuk memberikan penjelasan secara sederhana mengenai analisis dan pembahasan dari rangkaian yang telah kami buat berdasar modul, yaitu pengendali motor microcontroller dengan keypad dengan 2 arah pada motor DC kanan dan kiri. Oke, bahwasanya untuk analisis sederhananya itu adalah untuk kaki-kaki dari motor DC ini dihubungkan pada driver dan VCC dan ground tentunya. Di sini ada satu pin, yaitu pin 13 sebagai output dari Arduino masuk ke dalam inputan 1 atau kaki 2 pada driver ini, dan dikeluarkan pada output 1 di kaki 3 masuk ke dalam kaki tengah dari motor DC ini, yang dimana kaki atas itu digunakan sebagai on off untuk pengaturan on off dari motor DC ini sendiri, yang dihubungkan dengan driver N1 pada kaki 1 dari driver dan VCC, dan kaki bawahnya itu dihubungkan pada ground sebagai penyimbangnya. Oke, bahwasannya di sini ketika kita klik angka 1, dia akan searah jarum jam. Ketika kita klik angka 2, dia berlawanan dengan arah jarum jam sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, bahwasannya pin 1 dan 2 ini ataupun keypad 1 dan 2 ini berputar sebanyak 90 derajat, yang dimana kaki 1 ini, pin 1 ini ataupun keypad 1 itu searah jarum jam, dan keypad 2 itu berlawan arah jarum jam, yang dimana angka 3 dan 4 itu berputar sebanyak 180 derajat. Kaki 3 searah jarum jam dan kaki 4 itu adalah berlawanan arah jarum jam. Mari kita coba. Ketika klik angka 1, dia akan searah jarum jam sebanyak 90 derajat. Kita kembalikan lagi berlawanan arah jarum jam dengan mengeklik angka 2. Setelah itu kita coba angka 3, dia akan berputar sebanyak 180 derajat searah jarum jam, dan kita kembalikan lagi dengan klik angka 4 sebanyak 180 derajat, dia akan kembali ke awal, itu berlawanan arah jarum jam utamanya. Sederhananya adalah seperti itu, dan bahwasanya arah dari arus ini itu adalah dari VCC itu ada ke bawah dari ke kanan. Ke bawah itu masuk ke dalam driver ini sebagai pengendali on atau off, dan disambungkan ke kaki atas dari motor DC ini. Ya, baik. Bahwasannya di sini hanya menggunakan satu pin output, dan sisanya itu adalah digantikan oleh dari codingan yang ada yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Sekian yang dapat disampaikan dari